Waalaikumsalam. Selamat siang rekan. Jadi ini kami akan melaksanakan press release tentang pengungkapan kasus tindak pidana perikanan dan kepemilikan bahan peledak. Jadi untuk dasarnya ini laporan polisi LPA nomor 26/5/2021 tanggal 29 Mei 2021. Untuk surat perintah tugas nomor SP Gas /633/5/2021 tanggal 17 Mei 2021. Jadi untuk kronologis kejadian ya, kronologis penangkapannya itu pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 10.00 kami dari Satpol Polres Natuna sedang melaksanakan patroli dan penyelidikan yang dimana saya pimpin langsung. Patroli tersebut menggunakan kapal C3 dengan nomor lambung 1001. Pada saat kami melaksanakan patroli dan penyelidikan, kami memergoki satu unit kapal pompong tanpa nama yang sedang melaksanakan kegiatan penangkapan ikan. Kegiatan tersebut kami lihat menggunakan bom ikan. Jadi untuk titik koordinat penangkapannya, titik koordinatnya 03 derajat 07 menit 611 detik utara dan 107 derajat 42 detik 210 timur. Setelah kami lakukan pemeriksaan terhadap pompong tersebut, di situ kami temukan barang bukti bom ikan seperti yang di depan ini. Ini bom yang sudah jadi dan siap untuk diledakkan. Di situ kami temukan barang bukti bom ikan sebanyak 23 botol. Jadi barang bukti bom ikan yang sudah siap diledakkan sebanyak 23 botol dan sumbu yang siap dipasang atau siap pakai sebanyak 12 buah. Setelah kami periksa dan kami interogasi singkat di atas kapal terhadap ABK kapal yang sedang bekerja, kami tanya mereka mendapatkan bahan-bahan bom ikan tersebut dari saudara JI. Saudara JI ini dia sebagai penyedia bahan peledak dan sebagai yang menyuruh melakukan ABK ini bekerja dan sebagai penampung hasil ikannya. Jadi untuk hasil ikan ini menurut keterangan dari ABK, ikan ini ditampung oleh saudara JI. Setelah ditampung dibawa ke Kalimantan Barat untuk dijual di sana. Terus barang bukti yang kami amankan, ini yang pertama satu unit kapal pompong tanpa nama. Yang kedua sampan kecil. Sampan kecil ini digunakan untuk ABK kapal yang melempar bom. Jadi mereka melempar tidak langsung dari pompong itu, mereka naik sampan dulu agak jauh sambil mereka mencari daerah yang banyak ikannya. Setelah mereka dapat daerah yang banyak ikannya, baru dilempar bom tersebut. Setelah bom tersebut dilempar, ikan itu mati langsung jatuh ke dasar. Baru setelah itu mereka selam untuk mengambil ikannya. Makanya itu ada barang bukti kompresor selang sepanjang 100 meter, lalu 23 botol bom ikan yang sudah siap diledakkan, 21 botol belum terpasang sumbu, dan 2 botol sudah terpasang sumbunya. Lalu 12 sumbu bom ikan, 3 buah kacamata selam, 1 buah fin untuk selam, dan 18
sebuah dupa gaharu. Dupa gaharu ini digunakan untuk pemanti api. Jadi tidak memerlukan korek lagi, tinggal bakar dupanya, sumpunya ditempelkan ke dupa, langsung dilempar. Untuk rencana tindak lanjut kami, sekarang ini kami masih dalam tahap pemeriksaan. Masih kami dalami lagi untuk keterkaitan siapa yang beli di mana, bahan pemilikannya, dan sedang melengkapi berkas perkara. Mungkin itu dari kami. Mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan. Permasalahan seperti ini kan tahun kemarin pernah terjadi. Apakah ini masih pemain lama? Kalau dari yang saya dapat, mereka sudah kerja sudah lama, Pak. Dulu sudah pernah bekerja seperti ini, pemikan, lalu sempat berhenti sebentar, dan kemarin bekerja lagi. Kemarin bekerja mereka, menurut keterangan dari mereka, mereka kerja sudah 6 hari kerja. Untuk pelaku sendiri kemana namanya? Nah, untuk tersangka sendiri ini ada 7 Namanya? 7 tersangka, Pak. Inisial. Untuk tersangkanya yang pertama Saudara D sebagai tekong, lalu Saudara C sebagai penyelam, Saudara HM. Saudara HM ini dia sebagai yang perakit sumbu. Lalu Saudara D sebagai penyelam, Saudara A juga sebagai penyelam, lalu Saudara F ini sebagai yang perakit, yang meracik bahan-bahannya, yang meracik bahan-bahan bom. Dan Saudara JI ini sebagai penyedia bahan, yang menyuruh lakukan dan yang menampung ikan hasilnya. Sanksi tegas sendiri dan Ya, sanksi tegas sendiri pasalnya. Nah, untuk pasal yang dilanggar, Pak. Pasal yang dilanggar pasal 84 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan. Ulangi, pasal 84 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan, dan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia nomor 12 tahun 1991. Untuk ancamannya, kalau Undang-Undang Perikanan di sini ancaman paling lama 6 tahun, dan untuk Undang-Undang Darurat ancamannya dihukum mati atau hukuman penjara seumur hidup, atau hukuman penjara setinggi-tingginya 20 tahun. Ditanya lagi? Dari beberapa orang tersangka ini, apakah ada yang profesi di luar nelayan atau memang semuanya nelayan? Semuanya nelayan. Nelayan. Izin, dan di tahun 2021 ini terkait dengan kasus pengeboman, ini yang pertama atau bagaimana? Kapan terakhir kali? Kalau di 2021 untuk yang ditangkap, Yang Kasus pembiasan. untuk Ini kasus beberapa di tahun ini. Penanganannya enggak? penanganannya yang kapan? Di Polres. Untuk yang sekarang? Untuk kasus serupa tahun 2021 ada penanganan lagi sebelumnya. Belum ada, Pak. Baru ini pertama ya? Baru ini pertama, Pak. pertama ya? Udah. Apa ada pengembangan lagi dari 7 tersangka ini aja? Untuk sementara masih kami dalami dulu, Pak. Nanti kalau ada pengembangan lagi, ada yang harus kita kembangkan, baru kita kembangkan. Jadi pertanyaan, Barang bukti mana selain bahan peledak, selain Apakah ketujuh tersangka ini ditemukan di dalam satu kapal? ya, Pak. Jadi tersangka ini kami dapatkan di satu kapal, untuk 6 yang di kapal, sedangkan 1
saudara J ini dia di rumahnya Pak. Jadi sebagai supplier. Ya, sebagai supplier, sebagai pendana lah Pak. Sebagai yang mendanai untuk bekerja. Izin komandan. BB-nya tolong diperlihatkan komandan. Diangkat komandan. Izin.